Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya ucapkan selamat malam. Pada kesempatan malam hari ini, saya ingin menyapa kembali teman-teman semuanya. Semoga setiap hari saya selalu mendoakan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan. Dan saya juga selalu berdoa, teman-teman semuanya pasti mempunyai mimpi, mempunyai harapan, mempunyai keinginan. Saya mendoakan mudah-mudahan apa yang menjadi mimpi, menjadi harapan, keinginan teman-teman semuanya dapat diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Teman-teman semuanya, sebelumnya saya mohon maaf agak sedikit cegukan ini. Entah kenapa, mungkin karena apa ya? Karena kurang sehat saja. Maklum, saya baru sembuh dan sepertinya saya masuk angin ini teman-teman semuanya. Tetapi karena saya ingin konsisten sesuai dengan apa yang saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa setidaknya saya ikut selalu menyuarakan kasus Subang ini bersama teman-teman semuanya, dan ingin mendoakan mudah-mudahan pihak polisian diberikan kemudahan dan segera mendapatkan petunjuk untuk dapat mengungkap kasus Subang. Teman-teman semuanya, pada kesempatan malam hari ini, saya ingin membahas lebih detail lagi, ingin berdiskusi bersama teman-teman semuanya, agar saya juga mendapatkan inputan, mendapatkan sesuatu hal yang baru dari teman-teman semuanya, sesuai dengan pengalaman teman-teman semuanya, yakni kaitannya kasus Subang yang dengan persoalan mistis. Sebetulnya pada hari kemarin saya juga sudah membuat, tetapi tidak terlalu gamblang teman-teman semuanya. Tetapi untuk kali ini saya akan mencoba untuk bisa menyampaikan sesuatu yang saya tahu tentunya. Karena teman-teman juga kan mesti tahu bahwa yang namanya kasus Subang ini, atau kasus Rajapati yang terjadi di Subang ini, yang dikenal dengan kasus Subang ini, itu pihak kepolisian sampai sekarang tetap masih belum bisa untuk memberitahukan kepada kita, mempublikasikan kepada kita, melakukan press release siapa pelaku, siapa dalangnya, dan apa motifnya. Tentunya ini juga membuat teman-teman semuanya penasaran ya, apalagi saya secara pribadi, warga Subang, dari awal ikut mengawal kasus Subang, saya juga merasa was-was, saya juga merasa khawatir, sehingga bagaimanapun caranya, mudah-mudahan sekali lagi pihak kepolisian yang sampai saat ini masih eksis ya, masih serius untuk menangani kasus Subang ini, dengan berbagai upaya dilakukan dengan profesionalisme yang dimilikinya, mudah-mudahan segera membuahkan hasil. Nah, yang ini saya bahas teman-teman semuanya, ini persoalan mistis dengan kasus Subang. Yang ini sepertinya menjadi sebuah perbincangan ya. Perbincangan, dan kita juga tahu beberapa hari yang lalu saya nonton YouTube, ada di salah satu channel YouTube, mungkin tidak usah disebutkan juga lagi, teman-teman saya yakin sudah menyimak ya, karena ada hanya beberapa channel yang memang terus stay, terus menyuarakan kasus Subang. Dan pada dasarnya kita perlu digarisbawahi bersama bahwa betul sekali bahwa apa yang kita inginkan itu adalah harapan kasus Subang ini dikawal terus agar cepat terungkap. Dan tidak lupa teman-teman semuanya, saya menonton video, dan memang persoalan ini salah satunya adalah persoalan yang diperbincangkan terkait adanya perbedaan pendapat, bahwa ada yang mengatakan kasus Subang itu ada kaitannya dengan hal yang mistis, ada juga yang tidak. Teman-teman semuanya, kita itu Indonesia, berbagai macam suku bangsa tentunya ya, dan juga berbagai macam keilmuan, ada kelebihan dan kekurangan. Itu memang perlu kita akui. Secara pribadi,
saya juga memang tidak tahu betul tentang hal itu. Tetapi ini saya hanya menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang saya rasakan saja. Kenapa? Karena persoalan yang kemarin diperbincangkan antara yang, kalau tidak salah ini saya jelaskan saja, kalau tidak salah saya mendengar salah satu channel, masih sahabat kita juga semuanya, karena saya menganggap bahwa orang-orang yang memang mengawal kasus Subang ini dan juga tidak jauh berbeda mungkin dengan saya, posisinya sebagai YouTuber yang mungkin saat ini lebih eksis lagi untuk bagaimana bisa mengawal kasus Subang ini. Teman-teman semuanya adalah saudara. Kita bukan siapa-siapa, tetapi mudah-mudahan media sosial ini menjadi sebuah sarana bagi kita semuanya untuk lebih memperkuat tali persaudaraan di antara kita semuanya, baik sesama YouTuber maupun antara YouTuber dengan netizen. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya buat kita semuanya. Teman-teman semuanya, kembali kepada pokok persoalan. Secara pribadi, saya melihat bahwa saya merasakan bahwa kasus Subang ini memang tidak ada kaitannya dengan persoalan mistis, teman-teman semuanya. Kenapa? Karena yang namanya persoalan mistis itu secara pribadi, kalaupun misalkan saya mengatakan ada kaitannya dengan persoalan mistis, misalkan saya bisa melihat, misalkan ini, padahal sebetulnya kan tidak. Makanya saya mengatakan kasus Subang tidak ada kaitannya dengan persoalan mistis. Kenapa? Karena alasannya yaitu tadi, apabila saya sekalipun mengetahui dan mengatakan kepada teman-teman semuanya bahwa kasus Subang ini ada kaitannya, ada hubungannya dengan persoalan mistis sehingga kasus ini bisa tidak cepat terungkap karena terharang, gelap atau apa, secara pribadi saya juga tidak bisa membuktikan kepada teman-teman bahwa memang apa yang saya katakan itu benar. Apabila ada orang yang memang mengatakan ada kaitannya dengan mistis, paling hanya orang-orang yang mengetahui saja, hanya untuk dirinya saja, meyakini dirinya aja bahwa ini ada kaitannya dengan persoalan mistis. Saya juga tidak akan pernah bisa meyakinkan teman-teman semuanya bahwa kasus Subang ini ada kaitannya dengan persoalan mistis. Nah, itu teman-teman apa yang saya sampaikan, bahwa sekali lagi kasus Subang saya tidak mengatakan ada kaitannya dengan persoalan mistis. Kesulitan pihak kepolisian untuk mengungkap sebuah kasus yang terjadi di Subang ini, menurut pendapat saya, karena memang persoalannya waktu saja. Mungkin Tuhan belum mengizinkan bagaimana kasus Subang ini bisa cepat-cepat terungkap. Kenapa? Karena saya sudah melihat secara syariat. Kita ada dua hal ya, ada syariat, ada hakikat. Syariatnya memang kita itu berusaha melakukan upaya seperti halnya dilakukan oleh pihak kepolisian, karena memang institusi kepolisianlah yang mempunyai kewenangan untuk bagaimana bisa mengungkap kejahatan sebuah kasus yang terjadi di Subang ini, yaitu dengan melakukan dari pertama awal tanggal 18 melakukan olah TKP, mengamankan TKP, mengamankan barang bukti, mengamankan alat bukti, memanggil para saksi-saksi yang memang diindikasi tahu, dan mungkin pihak kepolisian melakukan ini adalah untuk bagaimana mendapatkan informasi dari para saksi-saksi dengan sebuah harapan dapat membuat kasus Subang ini menjadi terang benderang. Teman-teman semuanya, ada orang pun juga yang menganggap bahwa kasus ini ada kaitannya dengan persoalan mistis, dengan persoalan goib. Saya percaya bahwa goib itu ada, tetapi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membuktikan kebenaran tentang hal itu. Lagi pula di dalam pengungkapan sebuah kasus, mungkin kita juga, pihak kepolisian juga mengacu sama sebuah peraturan. Intinya mendapatkan keterangan dari saksi, mendapatkan dari para ahli, petunjuk surat, dan kalau misalkan pelaku ini sudah ditetapkan, terungkap, maka keterangan daripada terdakwa itu sendiri. Nah, teman-teman semuanya, jadi menurut pendapat saya, perbedaan pendapat ini, perbedaan pandangan ini tidak usah menjadi sebuah persoalan yang memang membuat harmoni kita semuanya ini menjadi terpecah belah. Kalau yang namanya ada kesalahan, saya rasa saling memaafkan aja. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu al-insanu ma'lul khata, tidak luput dari kesalahan ya. Jadi tidak terlepas itu
anak kecil, tidak terlepas itu sudah orang tua, tidak terlepas itu siapa saja. Yang namanya manusia itu al-insanu malul khata, tidak luput dari lupa. Jadi apabila ada kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenaan di hati teman-teman semuanya, jangan merasa tersinggung, jangan kita baper juga. Jadi kita semuanya fokus tetap sama tujuan awal kita, yaitu untuk sama-sama mengawal kasus Subang, mendoakan pihak kepolisian, mendoakan almarhum, mendoakan keluarga yang ditinggalkan juga. Mudah-mudahan diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, diberikan kekuatan dalam menghadapi ujian yang sangat berat ini menurut pendapat saya. Teman-teman semuanya, sekali lagi secara pribadi nih, saya juga atas nama pribadi Heri Susanto dan kru mungkin ya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan, ada hal-hal yang kurang berkenaan di hati teman-teman semuanya dalam sisi penyampaian saya mohon maaf, dan saya sangat mengharapkan teman-teman semuanya juga dapat memaafkan saya. Itu karena kebodohan saya. Teman-teman semuanya, itulah mungkin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, dan saya juga meminta pendapat dan saran dari teman-teman semuanya. Pasti di antara teman-teman semuanya juga ada yang memang berpikir ada kaitannya dengan persoalan mistis, ada yang mengatakan tidak ada kaitannya dengan persoalan mistis. Akan tetapi karena memang usaha dan doa, syariat dan hakikat, kita semuanya harus lakukan. Biarkan pihak kepolisian kita bekerja melakukan penyidikan dan penyelidikan untuk bagaimana kasus yang terjadi di Subang ini bisa cepat terungkap. Dan kita juga sebagai warga masyarakat sedianya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Kapolda Jawa Barat ya, waktu itu pada saat acara vaksinasi saya juga masih ingat, membutuhkan informasi, membutuhkan kerjasama, membutuhkan sebuah sinergitas dengan kita sebagai masyarakat untuk dapat memberikan informasi kepada pihak kepolisian, sesuatu hal yang sedianya memang membuat kasus ini bisa terang benderang. Nah teman-teman, itulah bagaimana pendapat teman-teman mengenai pendapat saya. Jadi sekali lagi di akhir video ini saya berharap apabila ada kesalahan, wabil khusus dari saya secara pribadi, juga teman-teman sesama YouTuber juga, atau ada di kolom komentar ya, karena memang Tuhan itu selalu menciptakan, selalu berpasangan. Ada yang berkomentar seperti ini, ada yang berkomentar seperti ini, tidak masalah. Karena perbedaan semua hal ini, perbedaan pendapat ini jangan menjadikan kita menjadi sebuah kendala untuk bagaimana kita bisa bersinergi. Justru dengan perbedaan pendapat ini membuat kita untuk bisa saling melengkapi dan saling mengingatkan saja, tidak nutup kemungkinan, karena sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa yang namanya manusia itu tidak luput dari lupa. Sedianya kepada teman-teman juga untuk mengingatkan saya sangat bangga sekali, saya sangat senang sekali teman-teman apabila berkomentar apapun itu, insya Allah saya akan baca dan saya akan masukkan ya. Mudah-mudahan komentar teman-teman semuanya itu membuat saya semakin bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi kita sepakati bersama bahwa statement bahwa kita itu berbeda-beda ini, kita itu tujuannya kasus untuk mengawal kasus Subang agar bisa cepat terungkap, itu jangan menjadi sebuah statement saja, tetapi kita betul-betul dalam hati kita legowo, jangan sampai kita di dalam kasus Subang ini YouTuber dengan YouTuber menjadi berantem juga ya. Jadi kita fokus saja, kita doakan sesuai dengan apa yang dimiliki oleh teman-teman semuanya. Mudah-mudahan saya yakin, karena Indonesia juga negara kita ini merdeka dengan semangat persatuan dan kesatuan. Jadi di dalam mengisi kemerdekaan ini pun kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai generasi muda, kita dalam mengisi pembangunan ini sedianya untuk selalu bersinergi. Jangan jadikan persoalan perbedaan pendapat, karena perbedaan pendapat itu wajar.
Tetapi kita sepakati apabila kita ditanya berapa jumlah kita adalah satu. Karena memang kita sama-sama mempunyai tekad, mempunyai tujuan untuk bagaimana kasus yang terjadi dikenal dengan kasus Subang ini yang sudah menewaskan seorang ibu, yaitu Ibu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Mudah-mudahan kedua almarhumah ini diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dan mendapatkan tempat yang terindah di sisinya. Dan sekali lagi, mari kita sama-sama berdoa. Karena ini merupakan cara kita yang kita bisa lakukan. Mudah-mudahan doa kita semuanya, apabila kita berjamaah bersama menjadi kekuatan doa yang sangat luar biasa sehingga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian teman-teman semuanya, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Berbeda-beda tetapi satu jua, tiada hukum yang mendua. Semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.